Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah semuanya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Jawabannya gimana? Bi khairin atau alhamdulillah, bi khairin atau bi khairin walhamdulillah, sama saja. Kaifa amsaitum? Gimana sore hari ini? Alhamdulillah, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim. Masaul khair, masaun nur. Tambahan saja buat teman-teman. Kalau ditanya masaul khair, jawabannya apa? Masaun nur. Nah, apa sih bahasa Inggrisnya kalau selamat pagi gitu? Good morning. Jawabannya apa? Well, good morning tuh gitu ya. Good evening, berarti good evening tuh ya. Masaul khair. Kalau ditanya begitu jawabnya apa? Masaun nur. Pokoknya penuh cahaya lah hidup kita, gitulah intinya. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalimat itu ada kalimat sempurna, ada kalimat tidak sempurna. Masya Allah. Jazakumullah khairan, zawajakumullahu bikran. Amin. Dapat bikar, insya Allah. Antum ketawa, ini bisa dipanjangkan ya. Oke, mulai ke sini. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengenal kalimat sempurna dan tidak sempurna. Dan kalimat itu, ikhwah, komponennya tidak akan keluar dari 3 komponen. Kalau tidak isim, maka komponennya adalah fiil dan juga bisa jadi apa? Huruf. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Semoga spidolnya bagus. Ana kelupaan spidol. Kelihatan ya, ikhwah ya? Alhamdulillah. Jumlah mufidah, kalimat sempurna, sebagaimana kemarin sudah kita bahas, ikhwah, memiliki 3 komponen. Sebelum kita masuk pada pembahasan ya, kita buatkan mind mapping dulu agar teman-teman semuanya bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh penulis, karena penulis hanya menyebutkan contoh-contoh saja di dalam bukunya. Kita mulai. Komponen kalimat itu tidak akan keluar dari yang pertama adalah isim, dan kemarin kita terjemahkan dengan bahasa yang sangat mudah sekali. Isim itu apa kemarin? Kata benda. Dah selesai, begitu aja. Dengan bahasa mudahnya adalah kata benda. Oke. Kemudian hebatnya lagi dalam bahasa Arab, kata benda itu bisa diidentifikasikan
dengan melihat tekstualnya. Oke, kemarin sudah kita bahas. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, sekali lagi ikhwah, untuk mengetahui mana sebuah kata benda, mana sebuah kata kerja, itu hanya dari sisi apa? Makna, kontekstualnya. Apa yang ada pada kata tersebut, yang terkandung pada kata tersebut. Kita hanya memahami makna. Tapi kalau seumpama melihat tekstualnya, kita nggak akan tahu apakah itu kata benda atau kata kerja. Hebatnya dalam bahasa Arab, ikhwan Allah SWT itu punya ciri kata itu, ikhwah. Dan kemarin sudah kita bahas ciri-ciri kata benda dalam bahasa Arab. Yang pertama kemarin, oke, ditandai di sini dengan apa? Tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun, nun mati yang dibaca, diucapkan, tapi tidak ditulis. Oke, alhamdulillah. Seperti contohnya ketika kita menemukan seperti ini. Salah dong. Begini aja. An, in, salah, sorry. Un. Oke. Dibacanya an, in, un. Anggap aja begitu. Jadi selalu kita membacanya seperti ini. Yang harusnya tertulisnya misal seperti ini, ikhwah. Nah, kita menambahkan huruf apa? Nun di belakangnya. Kalau ketemu ada kata seperti ini, bisa dipastikan itu adalah isim. Yang kedua, bisa ditambah di depannya dengan alif lam. Di depannya, jangan keliru. Karena ada anekdot, cerita lucu orang Arab, ikhwan Allah SWT, bapaknya guru nahwu. Anaknya ngomong ketika ditanya, min aina atait? Kamu dari mana? Min suq. Ya, kamu dari mana? Saya dari pasar. Min suq. Bapaknya berharap anaknya harus juga jago nahwu. Gak boleh. Kamu dari mana? Saya dari suatu pasar. Gak boleh. Kok bisa dari suatu pasar? Karena tadi antum pergi ke pasar, jelas gak pasarnya? Harusnya kalau jelas itu definite, harus ditambahkan apa? Alif lam. Makanya bapaknya ngomong, tambahkan alif lam. Oke, ditambahkan alif lam. Min suqol. Tambah alif lam tapi di belakang. Tambahkan apa? Alif lam di belakang. Akhirnya bapaknya marah, jangan ditaruh di belakang, taruh di depan. Oh, alif lam suq. Bapaknya tambah marah, sudah cukup, sudah terserah ente. Jadi alif lam itu harus diletakkan selalu di mana? Di depan. Gak boleh diletakkannya di belakang. Misal ada kata suq, suq yang artinya pasar, harusnya diletakkannya di sini. Jadi as-suq. Harusnya begitu. Alif lamnya selalu diletakkan di depan. Nah, bapaknya jengkel. Bisanya dibaca suqol gitu. Jangan taruh di belakang alif lamnya, taruh di mana? Depan. Tapi nggak juga dibaca alif lam. Bacanya langsung apa? Al, tergantung syamsiah atau komariyah. Sama nanti dibaca alif lam suq. Sudah cukup, sudah. Nggak usah dilanjut lagi. Selanjutnya, ikhwan Allah SWT, salah satu ciri isim kata benda dalam bahasa Arab, di depannya bisa ditambahkan alif lam, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kata annas, malikinnas, annas, ilahinnas, annas. Kemudian selanjutnya bisa dikasrohkan atau majrur atau khafad bahasanya. Bisa dikasrohkan. Dan yang terakhir yang belum kita bahas,
bisa ya dimasuki, bahasanya begitu kalau dalam buku, huruf jar, atau bisa didahului. Sebenarnya bahasanya begini, bisa didahului dengan huruf jar, tapi nanti nggak kita bahas. Jadi kalau ketemu ada kata dalam bahasa Arab, ada alif lamnya, atau bisa ditanwin, harokatnya bisa dikasrah lagi, maka itulah yang disebut sebagai isim. Dan selanjutnya ikhwah, kemarin kita sudah mengenal al-harf. Dan harf, huruf, sudah kita jelaskan. Huruf itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada huruf namanya mabani, ada huruf ma'ani. Huruf mabani adalah penyusun sebuah kata. Jadi kata itu disusun dari huruf yang berbentuk mabani. Huruf itu ada al-mabani, atau disebut namanya huruf hijaiyah. Kenapa disebut huruf hijaiyah? Karena hurufnya itu dieja. Dieja. Seperti contoh huruf, antum sudah tahu hurufnya begini aja. Kita bacanya apa? Bacanya apa? Alif. Hurufnya cuman seperti ini aja. Kita bacanya apa? Ta. Malah tersusunnya dari 3 huruf. Ta, alif dan hamzah itu sendiri. Kemudian ada huruf yang kedua namanya huruf al-ma'ani. Nah, yang dimaksudkan oleh penulis, jumlah mufidah itu tersusun dari isim, kemudian fiil, kata kerja, dan hurufnya adalah huruf ma'ani yang bisa memiliki makna jika disandingkan dengan kata yang lainnya. Oke, jadi ikhwah, yang masuk pada komponen kalimat sempurna adalah hurufnya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan kecuali cuma 2. Kalau tidak kata benda, maka dikategorikan sebagai kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab bisa dikategorikan sebagai huruf. Dan kemarin kita sudah sebutkan bentuk pendekatannya untuk mengetahui huruf, dan bisa dibedakan dengan isim dan juga fiil. Bisa juga dilihat dari jumlah apa? Hurufnya. Apabila kurang dari berapa kemarin? Kurang dari 3, ada kemungkinan itu adalah apa? Huruf. Meskipun itu bukan satu hal yang pasti, hanya sebagai bentuk pendekatan saja. Oke, sampai di sini ikhwah, bisa dipahami? Kita masuk pada pembahasan kita selanjutnya, mengenal fiil terlebih dahulu. Silahkan dibuka bukunya atau PDF dari teman-teman. Kita mulai mengenal kata kerja. Dan disebutkan oleh penulis ikhwah, disebut sebagai kata kerja. Teman-teman bisa sambil lihat. Disebut sebagai kata kerja, yang ada PDF-nya dicek. Di situ disebutkan kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Disebut sebagai kata kerja adalah setiap kata yang menunjukkan suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Di situ disebutkan kullu lafdhin yadullu ala usuli amalin fi zamanin khasin. Oke. Langsung bahasa Indonesianya aja ya. Kullu lafdhin yadullu, sudahlah. Setiap kata yang menunjukkan apa tadi?
Begini saja, menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu, atau nanti bisa kita coba cek. Disebut sebagai fiil, yaitu suatu kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu atau masa tertentu. Oke. Ya. Dalam bahasa Indonesia, untuk mengetahui mana itu kata benda, mana kata kerja, ikhwah, biasanya kita bisa menambahkan kata-kata yang memang sesuai. Seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Kata kerja dalam bahasa Indonesia itu biasanya bisa ditambahkan kata yang menunjukkan waktu, seperti telah, akan, sedang. Contoh, ketika kita mengatakan, misal, kata menulis, kita tambahkan kata telah menulis, sesuai tidak? Akan menulis, sesuai tidak? Sedang menulis, sesuai tidak? Maka itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata kerja. Sementara kalau tidak sesuai disebutkan kata-kata yang menunjukkan waktu, maka tidak disebut sebagai kata kerja, tapi hanya disebut kata benda. Karena kata benda itu setiap kata yang menunjukkan adanya makna yang terkandung di dalamnya, akan tetapi tidak berhubungan, berkaitan dengan waktu. Misal, contoh kata pulpen. Kita masukkan kata telah pulpen, sedang pulpen, akan pulpen. Kira-kira dipahami nggak? Berarti pulpen itu adalah kata benda. Berjalan, telah berjalan, akan berjalan, sedang berjalan. Berarti berjalan kata kerja. Perjalanan, telah perjalanan, sedang perjalanan, akan perjalanan. Kira-kira perjalanan apa? Kata benda atau kata kerja? Kata benda. Karena kurang tepat ditambahkan kata-kata yang menunjukkan waktu. Kurang tepat kalau kita mengatakan sedang perjalanan, lebih tepat sedang melakukan perjalanan. Oke. Teman-teman semua yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, kata kerja juga memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Kata kerja dalam bahasa Arab juga memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda, yang mana kalau kita dapati pada suatu kata, tanda-tanda tersebut, kita bisa memastikan bahwa itu adalah kata kerja. Sebelumnya, sebagai pendekatan pada teman-teman agar supaya memahami. Dalam bahasa Arab, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kerja itu juga bisa diidentifikasi, dilihat ciri-cirinya dari tekstualnya. Berbeda dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab, kata kerja itu bisa ditandai. Yang pertama, kata tersebut itu bisa ditambahkan kata qad di depannya. Ingat, qad di depannya. Ada kata qad di mana? Di depannya. Kalau ada kata qad, kemudian setelahnya ada kata apapun, itu bisa dipastikan pasti itu adalah kata kerja. Seperti contoh teman-teman yang dimuliakan Allah SWT ketika membuka mushaf, membuka Al-Quran, nanti di situ disebutkan qad aflahal mu'minun, ada kata qad. Atau ketika sedang melaksanakan iqamah, qad qamatis shalah, ada kata qad. Bisa dipastikan kata setelahnya itu adalah kata apa? Kata kerja. Oke. Karena qad ini khusus masuk hanya pada kata kerja. Detailnya nanti. Kemudian yang kedua,
bisa didahului oleh sa, sin atau saufa yang memiliki makna taswif, akan. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kemudian ada kata saufa, saufa ta'lamun, menggunakan kata saufa. Bisa dipastikan setelahnya, kata setelah ada huruf sa, ada huruf saufa, ini disebut sebagai isim. Setelah ini kita sebagai fi'il. Kemudian terakhir, apabila ada suatu kata dalam bahasa Arab kok diakhiri dengan huruf ta, disukunkan, maka menunjukkan bahwa kata tersebut itu adalah apa? Fi'il atau kata kerja. Seperti contoh ikhwan Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, di awal ayat langsung disebutkan tabbat. Tabbat. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, sekarang teman-teman semuanya ada bukunya kan? PDF Nahwul Wadhih. Oke. Bisa dibuka. Kita latihan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi. Setelah itu kita akan lanjut pada materi mengenal fi'il lebih mendalam insyaallah. Masya Allah. Oke, teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala sudah semua dibuka? Sudah? Oke. Ana izin ya di tengah. Mulai dari mana? Ujung ya? Ujung ya? Ujung. Oke. Sambil kita terjemahkan terlebih dahulu. Bacakan yang pertama. Halaman ke berapa itu, teman-teman itu? Ajzaul jumlah. Ya, pada ajzaul jumlah dulu. Mulai lagi dari awal. Ada nggak? Halaman berapa? Bisa dibantu? 15. Nggak tahu yang di situ berapa itu. Ajzaul jumlah. Yang sudah ketemu siapa? Yang sudah ketemu. Ya oke, silahkan Pak. Nomor 1 dulu, baca dulu bahasa Arabnya. Ibrahimu, baca semuanya. Ibrahimu. Ya, al-hisana. Oke. Rakiba, menunggangi. Ibrahim al-hisana apa? Kuda. Ibrahim menunggangi kuda. Kita tanya terlebih dahulu kepada beliau. Nah, duduk ya. Rakiba. Kira-kira rakiba itu kata kerja, kata benda. Menunggangi. Menunggangi kata kerja. Ya. Antum bisa tahu dari mana? Kan pertanyaan begitu. Hanya cuman dari makna. Boleh nggak ada masalah, karena memang kita juga perlu untuk mengetahuinya. Yang paling utama adalah dari sisi apa? Makna. Maka dari itu berarti butuh banyak apa? Vocabulary yang harus kita kuasai. Ini paling penting. No debat. No debat, begitu. Semakin banyak vocab yang kita kuasai, kita dengan sendirinya akan tahu dan mudah untuk membedakan mana kata kerja, mana kata benda. Selesai, no debat. Ya, jadi permasalahan kalau ternyata kita tidak tahu apa, berarti kita bisa merujuk ke kamus, atau setidaknya kita bisa mengetahui dengan melakukan pendekatan tadi, mengetahui ciri-cirinya. Tapi ini hanya sebagai bentuk apa? Pendekatan, meskipun tidak pasti. Oke, kemudian Ibrahimu.
Isim, fi'il, huruf. Mana ciri isimnya? Kelihatan nggak ciri isimnya di sini? Kelihatan atau nggak kelihatan? Tidak kelihatan. Dari ciri yang disebutkan isim itu harus ada alif lamnya, harus ada tanwinnya, ada huruf jernya, dikasrohkan. Pertanyaan, dari 4 ciri ada semua nggak? Kita kok bisa tahu itu isim? Oh iya, kita tahu dari apa? Maknanya. Selesai. Boleh nggak? Boleh. Karena kan kemarin sudah kita bahas, mengetahui isim dan fiil dan huruf yang paling termudah adalah dengan cara mengetahui apa? Maknanya. Ini paling termudah. Setelahnya kalau kita nggak tahu, baru kita pakai pendekatannya. Seperti itu konsepnya. Lanjut, al-hisana. Kata kerja, kata benda, huruf. Kata benda. Mana tandanya? Ada tandanya atau tidak ada? Mana tandanya? Alif lam. Oke, selesai. Seperti itu. Terkadang kelihatan, terkadang tidak terlihat. Kalau nggak kelihatan, berarti kembali harus merujuk kepada apa? Makna. Oke, sudah nomor 2. Yudaibu Ismailu al-Qipo. Oke. Ismail bermain kucing. Lanjut, yudaibu kira-kira kata kerja, kata benda. Kata kerja. Tandanya mana? Kita belum belajar secara lengkap ya, tapi setelah ini ada tandanya sebenarnya di situ. Ada huruf mudharaahnya, huruf iya-nya. Tapi nanti anggap saja teman-teman sudah tahu Ismailu. Tandanya? Oh, nama orang. Ya, selesai. Benar. Memang itu juga merupakan tanda. Itu paling penting. Kemudian al-qitta. Ya, karena ada alif lamnya. Yang sudah lagi siapa? Silakan, Pak. Ya, sudul malakul qamha. Iya. Yahsudu fi'il. Ya, yahsudu artinya memanen, al-falahu petani, al-qamha gandum. Petani itu memanen gandum. Yahsudu kata kerja, kata benda. Isim, fi'il, huruf. Fi'il. Oke. Lanjut, al-falahu. Malaku isim karena ada alif lam. Iya. Al-qamha isim karena ada alif lam. Lanjut. Yang sudah ada lagi, siapa lagi? Silahkan, Fadhol. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Iya, artinya apa? Domba memakan buncis. Ya, domba itu memakan buncis full, bisa diartikan buncis, bisa diartikan kacang, kacang merah, semua kacang-kacangan disebut full ya. Semua kacang-kacangan disebutnya apa? Full. Dan syair, gandum. Atau jelai kalau lebih detailnya. Silakan, ta'kulu. Kulu fi'il. Ya. Tahu dari mana itu fi'il? Iya, oke. Dari maknanya. Betul. Betul. Ini paling penting kan gitu. Kemudian asyatu tandanya? Oke. Fulan tandanya? Tanwin. Wa yang artinya dan tadi? Iya, tahu dari mana? Kurang dari 3 huruf. Ya, konteksnya kelihatan. Kurang dari berapa? 3 huruf. Wa itu artinya dan. Disebut sebagai huruf kenapa tadi? Kurang dari 3 huruf. Hurufnya kurang dari 3. Itu juga merupakan ciri tekstualnya. Bisa dipahami ya? Syairan tandanya tanwin. Siapa lagi yang mau nyoba? Silahkan. Ya, aku mendengar langsung jadi satu kata ya. Aku mendengar langsung jadi satu kata. An-nasihata, nasihat. Aku mendengar nasihat. Sami'tu kira-kira kata kerja, kata benda. Fi'il. Oke. An-nasihata tandanya ada alif lam. Siapa lagi mau nyoba? Siapa lagi mau nyoba? Jangan takut salah.
nggak bayar. Jadi kita juga semakin paham nanti. Fadhol, silakan. Siapa lagi? Silakan. Yang ada PDF-nya. Silakan. Nomor berapa? Nomor 6. Ya, boleh bacakan. Iya. Yasta'u itu apa berarti? Menyala, bercahaya ya? Atau menyinari begitu, menerangi. An-nuru, lampu, cahaya, fil hujrati, di kamar. Oke, yasta'u, menyinari, menerangi. Iya, tandanya? Yasta'u, mana tandanya kalau itu fi'il? Huruf ya, boleh. Nanti kita buktikan ya kan. Bagus ya, berarti begitu. Tapi kalau kita nggak tahu, setidaknya kita mengatakan, oh ya saya tahu karena dari apa? Ya makna, kontekstual. Loh itu tidak salah. Sejak dari awal sudah kita tanamkan konsep itu kan begitu. Itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya an-nuru, tandanya oke. Fi, isim, fi'il, huruf. Tandanya kurang dari 3 huruf. Dan secara tekstual juga, kontekstual juga bisa kita pahami karena kata fi tidak mungkin bisa berdiri sendiri kecuali dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari saja yang tidak baku. Misal ketika ditanya, kunci mobil di mana, akhi? Ada tuh di dalam. Ya kan? Tapi ini bukan kalimat yang benar kan begitu. Mobil antum ditaruh di mana? Ada di dalam. Meskipun ternyata itu tidak apa? Tidak tepat dalam penggunaannya sebenarnya. Oke, al-hujrati tandanya tiga-tiganya ada kemasukan huruf jer, fi, kemasukan alif, lam di depannya dan juga dikasrohkan. Mau nyoba Pak? Lanjut. Nomor 7 silahkan. Tajri as-safinatu 'alal ma'i. Kapal itu, as-safinatu kapal, tajri berjalan, 'alal ma'i di atas air. Tajri berjalan, fi'il atau isim atau huruf? Isim. Isim itu kata benda. Berjalan kata kerja, kata benda atau huruf? Kata kerja atau kata benda? Bahasa Indonesia dulu aja. Kata kerja, kata benda. Iya, berjalan. Jangan fokus pada tajrinya. Fokus pada berjalan. Tahu dari mana? Dari makna. Ya, boleh. As-safinatu, perahu, kapal. Oke. Ada tandanya nggak kalau dalam bahasa Arab di sini? Oke. Ala, huruf. Ada tandanya nggak? Oh ya, kurang dari 3 boleh, karena ketika dibaca pun juga terdengarnya cuma hanya 2 huruf. Ala, terdengar hanya berapa? 2 huruf. Kemudian al-ma'i, kata benda, kerja benda. Oke, isim ya. Mana tandanya? Ada alif lam. Apalagi? Ada kasrohnya, betul. Dan juga kemasukan huruf jar. Jadi kalau sudah dikasrohkan, pasti harus ada huruf jernya, pasti begitu. Jadi 3 tandanya. Lanjut, siapa lagi yang mau jawab? Siapa lagi? Mau jawab, Dek? Nanti dapat hadiah dari abinya. Allah, silahkan. Siapa yang jawab lagi? Satu lagi, terakhir nih. Terakhir. Yang belum siapa tadi? Fadol, ayo. Tidak ada masalah, lanjut. Bantu, Fadol, silahkan. Hal tuhibbu as-safara. Apakah kamu senang traveling? Apakah kamu senang jalan-jalan traveling? Oke. Apakah? Kira-kira apakah itu sebagai huruf, isim, fi'il? Kata benda, kata kerja, atau huruf? Alasannya?
kurang dari 3, dan kontekstualnya pun juga bisa kita ketahui. Kenapa? Karena kata apakah itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Misal contoh, kita tiba ngomong apakah, saya orang ngerti nggak? Nggak akan paham. Oke? Tuhibbu, kamu suka. Suka kira-kira kata kerja, kata benda. Kata kerja. Oke. As-safaro, traveling. Kata benda. Mana tandanya? Ada alif lam di depannya. Alhamdulillah. Berarti materi ini kita sudah selesai. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita lanjutkan ikhwah. Kita mulai mengenal yang selanjutnya adalah pembagian kata kerja berdasarkan waktu. Tadi ada kata telah, ada kata akan, ada kata sedang. Berdasarkan kepada waktu. Untuk teman-teman semua yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malu ya. Jangan sungkan ketika diminta untuk menjawab, jawab aja ikhwah. Nggak ada masalah. Ini juga harus mulai kita melatih diri kita ikhwah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah hidup di masyarakat ya tadi terbiasa ikhwan Allah Subhanahu wa taala untuk sudah masuk waktu sholat. Muadzinnya belum ada. Kita ini sudah terbiasa untuk diam ketika dulu belajar gitu. Malu ketika jawab itu salah, takut diketawain, takut dimarahin kan begitu kan? Hanya terbiasa. Zaman sekarang dunia pendidikan sudah tidak boleh. Dan hebatnya ikhwanah contohkan, di Arab itu hal demikian ini sudah satu hal yang biasa. Ketika kita belajar, kemudian kita menjawab entah itu salah, entah itu keliru, kita itu nggak pernah diketawakan oleh teman-teman sekelas, nggak pernah kita itu dimarahi oleh guru begitu. Kalau di Indonesia kan kadang masih lucu di pendidikan kita, tanya siapa yang belum paham? Saya pak. Kamu nih diterangkan dari tadi nggak paham. Daripada besok dimarahin lagi kan, mending kalau ditanya siapa yang belum paham, mending apa? Diam. Akhirnya kita kebiasaan hingga sampai dewasa begitu. Padahal teman-teman Allah SWT, antum juga nggak akan mungkin gitu loh. Antum jawab, terus tanya, ikhwah siapa yang belum paham? Anak Ustaz belum paham. Antum ini bisanya nggak mungkin juga anak marahin antum ikhwah. Sudah nggak masuk zamannya lagi kan begitu. Antum sudah nggak masanya dimarahin seperti itu. Mungkin bisa jadi kemungkinan yang kedua. Kalau jawab keliru, takutnya diketawain sama siapa? Temannya kan. Nah ini berarti kembali pada masing-masing adab. Orang Arab itu hebatnya ikhwah, temannya salah seperti apapun mereka nggak akan ketawa, mereka cuma diam meskipun lucu begitu, meskipun apa? Lucu. Seperti contoh tadi. Dan ini ikhwah Allah SWT kejadian nyata ikhwah. Jadi gurunya bertanya kepada seorang murid, muridnya Badui, saat itu ditanya, coba kalian sebutkan kata kerja itu dibagi berdasarkan waktu ada berapa? Semangat ini. Saya Syekh, berapa? Ada 2 kayaknya. 2 doang. Kayaknya 3 Syekh. Yakin nggak nambah? Nggak Syekh, 3 deh. Saya yakin 3. Kata kerja dibagi berdasarkan waktu ada 3. Sayanya sudah seneng. Oh bagus berarti. Ini memperhatikan kata kerja dalam bahasa Arab dibagi berdasarkan waktu ada berapa? Ada 3. Sudah benar ini sebenarnya, benar. Oke, jawab. Pagi, siang, malam saya. Pagi, siang, malam. Harusnya jawabannya fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Harusnya seperti itu jawabannya. Tapi jawabannya pagi, siang, malam. Ini kayak orang lagi minum obat. Tapi temannya nggak ada yang menertawakan, semuanya diam, semuanya. Meskipun ketika pulang semuanya jadi apa? Ketawa. Tapi setidaknya tidak menertawakan di mana? Di depannya. Ini menjadikan kita tetap ikhwan Allah SWT punya kepercayaan diri begitu. Dan ini ikhwah
harus selalu kita jaga. Begitu. Kalau kita dapati teman kita ikhwah menjawab kok keliru, sudah keliru lucu lagi. Sudah keliru apa? Lucu. Kadang kan ada yang jawab malah bukan cuma lucu. Nah, kalau anak di kelas ikhwah ngajar anak-anak bukan cuma lucu kadang, bahkan konyol jawabannya. Tapi sebisa mungkin ikhwah, kita nggak boleh apa? Menertawakan. Bisa dipahami? Kalau dimarahin, fadhal silahkan sambil azan. Kalau dimarahin kan nggak mungkin. Mungkin kemungkinan yang kedua adalah apa tadi? Temannya apa? Ketawa. Ya, anak berharap untuk teman-teman yang lain kalau tahu jawaban temannya ini keliru salah, meskipun lucu, jangan apa? Nanti antum tertawa ketika nyampe rumah, antum tertawa sepas-pasnya. Nanti kalau sudah apa? Nyampe rumah. Yang penting tidak di depan kawannya. Nah, kita lanjutkan setelah adzan ya ikhwah ya. Ikhwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kata kerja dibagi berdasarkan waktu, bukan pagi, sore, malam. Oke? Tapi setidaknya antum jadi ingat, kadang belajar perlu begitu. Ketika disisipi dengan cerita-cerita seperti itu, jadi apa? Mudah teringat. Bukan pagi, sore, malam. Oke ya? Tapi namanya adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kata kerja lampau, sekarang, yang akan datang, kemudian juga amr. Kata kerja perintah. Sama dalam bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, ikhwan Allah Subhanahu wa taala memang ada kekurangan. Bahasa Indonesia itu mau sekarang, mau nanti, mau telah dilakukan, gak ada perbedaan. Makan. Cuman bedanya telah makan, sedang makan, akan makan. Tidak mengalami perubahan. Nah, dalam bahasa Inggris itu bisa dibedakan antara kata kerja habitual, present, kemudian past yang sudah lalu, lampau, dan yang telah dilakukan ternyata dibedakan. Kalau irregular yang tidak beraturan seperti contoh, lihat, teman-teman bisa melihat di sini. Ada contoh kata eat. Mungkin teman-teman ini bahasa sangat mudah sekali ya, sering kita dengar ya. Karena bilangnya beberapa orang bahasa Inggris itu bukan bahasa asing. Ini contoh eat. Ternyata mengalami perubahan dari eat menjadi apa? Eat. Kemudian eaten. Ini contoh, dalam bahasa Inggris pun juga mengalami perubahan. Kalau bahasa Indonesia nggak ada berubahnya. Makan. Bahasa Inggris mengalami apa? Perubahan. Ini present, pokoknya habitual yang dilakukan hari-harian. Ini yang telah lampau, yang sudah dilakukan di waktu lampau. Ini yang telah dilakukan. Misal, contoh. Atau kalau kita menyebutkan yang beraturan, tinggal ditambah belakangnya dengan apa? Tambah dengan edi. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab juga demikian. Ada kata kerja namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga amr. Ada kata kerja waktu lampau, sekarang dan akan datang, dan juga kata kerja perintah. Nah, teman-teman sambil buka bukunya, kita mulai akan mengenal fi'il madhi sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Setelah itu kita masukkan pada tanda-tandanya. Penulis beliau menyebutkan fi'il madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Disebut kata kerja lampau adalah setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu lampau. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sudah pada waktu atau masa lampau. Sudah? Seperti contoh dalam bahasa Inggris, kita menceritakan begini, kemarin saya pergi ke sekolah gitu. Pak Eros, kira-kira kalau saya menceritakan ini, cerita ini, kemarin saya pergi ke sekolah, berarti kira-kira kapan sih terjadinya? Iya, kira-kira kita pakai kata kerja yang mana ini kalau dalam bahasa Inggris?
yang kedua. Nggak boleh kita mengatakan menggunakan kata kerja yang pertama. Alasannya ikhwah, karena pekerjaan tersebut sudah apa? Ya, sudah berlalu. Kecuali itu merupakan pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya, habitualnya. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti itu ikhwah. Kata kerja itu dibedakan. Kalau kita sedang menggunakan kalimat kata kerja yang sudah berlalu, sudah lewat, maka kita harus menggunakan namanya fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Indonesia sekali lagi kita nggak bisa membedakan mau hari ini, besok, tadi, semuanya kata kerjanya pasti sama. Makan ya tetap makan, cuman bedanya tambahi kata apa? Telah, sedang, akan. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tidak demikian ikhwah. Ada kata kerja yang pertama disebut sebagai fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Dan kata kerja tersebut itu ditandai ikhwah dengan pertama, di depannya bisa kemasukan kode. Kalau ada kata kode, maka di sini bisa dipastikan fiilnya adalah al-madhi, meskipun tidak semuanya, tapi setidaknya. Kemudian kedua, kalau ada kata kerja di belakangnya ikhwah ada huruf taknya disukunkan. Ini merupakan tanda fiilnya apa? Madhi. Kata kerja lampau. Kemudian ada ciri lainnya enggak? Ikhwan Allah Subhanahu wa taala selain dari tekstualnya. Selain dari tekstualnya ada lagi atau enggak fi'il madhi? Selalu fathah. Ya, fathah tidak bisa jadi ciri utama fi'il. Selanjutnya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk. Ada berapa lagi? Waktu yang 4 menit. Silakan buka pada contoh. Silakan buka pada yang pertama. Kita sebutkan bareng-bareng ya. Jarol kalbu, anjing itu berlari. Jaro berlari. Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Jaro berlari. Tanda fi'ilnya tekstual? Oh boleh. Berarti tandanya adalah secara makna. Karena tadi kita sebutkan, kalau tidak kemasukan qad, maka di belakangnya ada huruf apa? Taknya. Ada atau nggak ada? Ada atau nggak ada kata jaro? Ada qadnya nggak di depan? Ada taknya nggak? Maka kita bisa mengetahuinya dari apa tadi? Kontekstualnya. Al-kalbu, fi'il isim huruf. Isim. Tandanya apa? Ada alif lamnya. Yang kedua, waqafar rajulu. Laki-laki itu berdiri. Waqafa, berdiri. Fi'il isim huruf. Fi'il. Tandanya mana? Ya, dari maknanya. Do'al kitabu, buku itu hilang. Hilang isim fi'il huruf. Fi'il. Tandanya mana? Makna. Al-kitabu, isim fi'il huruf. Tandanya alif lam. Daqqatis sa'atu, jam itu berdenting. Berdenting atau apa? Berbunyi. Berdenting. Berdenting ya Pak. Yang jamada gini itu. Berdenting apa? Atau yang lain? Berdenting. Berdenting. Ya, begitu ya. Daqqat itu aslinya dengan sukun. Aslinya daqqat, kadang ada alif lam harus dibaca kasroh. Harusnya daqqat, ada tak disukunkan. Berdenting. Oke, kira-kira berdenting itu kata kerja, kata beda atau huruf? Iya, fiil. Mana tanda fiilnya di situ? Ada atau tidak ada? Atau masih makna? Ada. Tak sukun. Tak sukun. Oke. As-sa'atu. Isim. Mana tanda isimnya? Alif lam. Oke. Selanjutnya ja'at.
Al bintu aslinya tak sukun. Ja'at datang, al bintu gadis. Ja'at fiil. Ada tandanya nggak di sini fiilnya? Tandanya apa? Tak sukun, tak taknis as-sakinah. Oke. Badat ad-dajajatu. Ayam itu bertelur. Badat. Fiil atau isim? Fiil. Tanda fiilnya? Ada tak disukunkan. Ad-dajajatu isim. Tanda isimnya? Ada alif lamnya. Walhamdulillah. Berarti ikhwah selesai. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita mulai akan mengenal lebih detail fiil madhi dan juga fiil mudhari pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Nas'alullah an yanfa'ana bima qara'na wa bima sami'na wa bima ta'allamna fi daraini wa nas'alullah an yarzuqana al-ilma wastiqamatan wa hamasan fi talabil ilmi. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kepada kita semuanya ilmu, keistiqomahan dan semangat di dalam menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.